Lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Idam Holik, Komisioner KPU. Selamat sore, Pak Idam. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Idam, saya ingin update terlebih dahulu untuk real count dari KPU hingga sore ini. Berapa data yang sudah masuk untuk real count Pilpres maupun juga Pileg? Seperti yang tadi telah ditayangkan, memang saat ini KPU sedang fokus untuk melakukan sinkronisasi ataupun akurasi data antara formulir model C hasil dengan data yang ditampilkan di dalam Sirekap. Jadi yang tadi sudah disampaikan itulah data yang terakhir yang ditampilkan di dalam website Sirekap. Pak Idam, sebelumnya KPU juga sempat mengakui ada kekeliruan konversi hasil penghitungan suara di TPS ke dalam Sirekap. Kami ingin konfirmasi, ini kesalahan pada sistem atau ada faktor human error, Pak Idam? Sirekap ini menggunakan dua teknologi pembacaan ya, reading teknologi. Yang pertama itu adalah OMR, Optical Mark Recognition. Ini digunakan untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Yang kedua itu adalah OCR, Optical Character Recognition. Dan pada umumnya ya, untuk OMR ini tidak terlalu banyak kesalahan, angkanya kecil ya. 0,64% dari data yang masuk. Selanjutnya untuk yang OCR, Optical Character Recognition, inilah yang sering kali terjadi ketidaktepatan dalam pembacaan. Ya, ini kenapa terjadi banyak ketidaktepatan terhadap pembacaan tersebut? Itu karena memang penulisan angka yang dilakukan oleh KPPS pada saat di TPS itu tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, sehingga akhirnya pada saat dibaca oleh teknologi OCR, ya, itu akhirnya angkanya tidak akurat. Misalnya, angka 6 dibaca 8, ya, atau angka angka 2 ya itu dibaca 4 terkadang. Nah, inilah yang seringkali jadi masalah sehingga pada saat ini KPU melakukan akurasi atau sinkronisasi data antara data otentik yang terdapat di dalam formulir model C hasil dengan hasil pembacaan. Artinya untuk koreksi kekeliruan konversi tersebut tetap dilakukan secara manual ya, Pak Idam? Memang memungkinkan ya, memungkinkan apabila terjadi ketidakakuratan atas hasil pembacaan yang dilakukan oleh Sirekap, maka itu harusnya langsung dikoreksi oleh KPPS. Tetapi mungkin karena KPPS sudah bekerja lelah ya dari pagi hingga dini hari, akhirnya data tersebut tidak dikoreksi. Nah, sekarang KPU Kabupaten Kota itu sedang melakukan akurasi atau koreksi data tersebut sehingga data yang ditampilkan dalam dalam foto formulir model C hasil itu sama dengan data numerik yang ada di dalam website Sirekap. Baik, Pak Idam, selanjutnya terkait dengan pemilu susulan, update-nya hingga Minggu sore ini sudah berapa wilayah yang melaksanakan pemilu susulan? Hampir seluruh wilayah di Indonesia yang mengadakan pemungutan suara susulan itu pada umumnya sebagian besar sudah menyelenggarakan ya sebagaimana tadi ditayangkan, dan nanti tanggal 24 ya 24 Februari itu juga akan ada pemungutan suara susulan di Kabupaten Demak sebanyak 11 kelurahan atau desa. Iya, seperti yang Anda sampaikan, memang waktu untuk pemungutan suara ulang atau susulan ini kan sampai 24 Februari atau 10 hari dari hari pemungutan suara. Kalau sampai tanggal tersebut masih ada wilayah yang belum bisa melaksanakan pemungutan suara ulang atau susulan, ini mekanismenya akan seperti apa, Pak Idam? Ya, KPU akan menerbitkan kebijakan yang menjelaskan ada satu kondisi yang sifatnya khusus yang tidak bisa diperlakukan dengan kondisi lainnya, maka pemungutan suara tetap dapat dilaksanakan walaupun melebihi waktu 10 hari. Dengan catatan situasi tersebut itu karena faktor alam ya. Misalnya ada satu wilayah yang mengalami banjir dan ternyata selama 10 hari banjir ini juga nggak selesai-selesai, nggak reda-reda, maka hal tersebut masih kita tunggu sampai dengan mendekati hari batas akhir dari yang diberikan oleh undang-undang untuk penetapan hasil pemilu di tingkat kabupaten kota. Tapi kami meyakini 10 hari ya setelah hari pemungutan suara, saya pikir semua PSU maupun PSL ataupun pemungutan suara susulan itu semuanya sudah dapat dilaksanakan. Itu keyakinan kami, dan kami juga
terus berkomunikasi dengan KPU Kabupaten Kota di seluruh Indonesia untuk memastikan proses pemungutan suara tersebut berjalan lancar. Baik, tapi yang jelas bahwa bisa ada pengecualian kalau memang masih ada kondisi kedaruratan begitu ya sampai 24 Februari. Tentunya untuk memastikan semua masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya, Pak Idam. Ya, Pak ya, benar Idam sekali. bahwa State of emergency, ya, kondisi kedaruratan itulah yang akhirnya nanti kami akan menjadi landasan untuk mengekstensi waktu pemungutan suara susulan ataupun pemungutan suara lanjutan ataupun pemungutan suara ulang tidak memungkinkan, tapi kami meyakini ya 10 hari adalah waktu yang cukup. Semoga apa yang diatur di dalam undang-undang itu tidak ada ekstensi lagi karena memang situasinya sudah memungkinkan untuk dilaksanakan pemungutan suara. Pak Idam bahwa kemudian pemungutan suara ulang dan pemungutan suara susulan di sejumlah daerah menurunkan partisipasi masyarakat. KPU melihatnya seperti apa? Ya, itu satu fakta yang tidak bisa dihindari, bisa jadi karena faktor kesibukan warga atau pemilih, sehingga pemilih pada hari tersebut tidak bisa menghadiri atau menggunakan hak pilihnya di TPS. Dan kami sudah sampaikan kepada rekan-rekan di daerah agar memaksimalkan sosialisasi ataupun diseminasi informasi tentang hari dan tanggal pemungutan suara lanjutan, pemungutan suara susulan, ataupun pemungutan suara ulang. Karena informasi mengenai hari pemungutan suara itu adalah hak informasi yang wajib disampaikan kepada para pemilih yang terdaftar di dalam DPT sehingga menjadi sangat penting distribusi atau pengiriman surat pemberitahuan kepada pemilih ya, dan apabila surat pemberitahuan tentang hari dan tanggal pemungutan suara belum terdistribusi menjelang misalkan sehari menjelang pemungutan suara, maka pemilih yang bersangkutan dapat aktif menghubungi ketua KPPS tempat. Tapi dengan adanya pemungutan suara ulang dan susulan ini, apakah akan berpotensi juga menyebabkan tahapan pemilu selanjutnya mundur, Pak Idam? Penghitungan suara dan rekapitulasi seharusnya sampai 20 Maret ya, kalau jadwal dari KPU sebelumnya. Insya Allah tidak akan mengganggu karena saya melihat sampai dengan hari ini, alhamdulillah tertangani dengan baik. Satu hal lain, Pak Idam, Bawaslu juga menyebut bahwa pemungutan suara ulang potensial digelar di 1.400 TPS. Ini ketika Bawaslu sudah mengeluarkan statement seperti ini, prosedur selanjutnya akan seperti apa? Apakah rekomendasi ini akan ditindaklanjuti oleh KPU? Ya, rekomendasi tersebut itu dilakukan kajian oleh KPPS ya, oleh PPK ya beserta KPPS yang nanti pada akhirnya jika memang apa yang direkomendasikan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang syarat pemungutan suara ulang misalnya, maka itu harus dilaksanakan. Dan yang jelas KPU dalam hal ini ya untuk memastikan bahwa hak warga negara dalam menggunakan hak pilihnya itu dapat terlayani dengan baik. Pemungutan suara lanjutan, pemungutan suara susulan ya ataupun pemungutan suara ulang itu bukanlah satu aib bagi kami ya, tapi inilah bukti KPU melayani. Dan yang terpenting adalah proses tersebut dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Tapi pengkajian rekomendasi dari Bawaslu dan pelaksanaannya tetap harus dalam batas waktu 10 hari, Pak Idam? Tadi sudah saya sampaikan ya beberapa kali di awal, kami meyakini rentang waktu 10 hari itu adalah waktu yang cukup. Mudah-mudahan tidak ada bencana alam yang mengakibatkan perlu adanya ekstensi waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang. Baik, tentunya kita harapkan pemilu susulan dan pemilu ulang yang dilaksanakan di sejumlah wilayah bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Idam Holik, Komisioner Komisi Pemilihan Umum, sudah bergabung dengan Berita Satu Sore.